sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa
bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Saya yakin dan percaya semua yang menyaksikan ibadah doa malam ini semua dikuatkan oleh Tuhan, semua dalam keadaan sehat, semua diberkati Tuhan, amin.
Masalah boleh datang silih berganti, tapi percayalah kekuatan Tuhan selalu memampukan kita untuk melewatinya. Mari kita datang di hadirat Tuhan, karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan kita memperoleh kekuatan. Di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, ada sukacita dan damai sejahtera. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau, karena kami percaya tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Bapa, Engkau memberkati kami, Engkau melawat setiap kami yang menyaksikan ibadah doa malam ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau menjamah setiap hati yang menyaksikan doa malam ini dalam nama Yesus. Biar semua dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami ada Tuhan, itu semua karena Engkau. Terima kasih Tuhan. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab anugerah Ku ada karena kasih-Mu Bapa. ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku
kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Engkau sangat mulia, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Dimanapun kami melangkah, Engkau harapan kami. Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Engkau adalah kasih, kasih yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku,
anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu, Yesus. Oleh anugerah kemurahan-Mu, Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu, Yesus. Engkau nama-Mu, Yesus, mulia nama-Mu, Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap kasih karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, pada malam hari ini Tuhan kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berkati setiap kami Tuhan, berkati hamba-Mu, biar kebenaran ini boleh memerdekakan setiap kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa semoga firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini memberikan kekuatan dan sukacita bagi kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 58. Kisah tentang perkelahian Daud melawan Goliat. Kisah Daud dan Goliat ini seringkali kita dengar. Bahkan dari zaman kita sekolah minggu dulu, kita sudah sering mendengarnya. Goliat adalah seorang prajurit Filistin dari Gad. Tubuhnya memiliki tinggi sekitar 3 meter lebih sehingga ia tergolong raksasa. Ketika berhadapan di medan pertempuran, Goliat menggunakan atribut perang yang lengkap dari atas kepalanya sampai ke ujung kakinya. Semua bagian tubuhnya tertutup dan dia membawa senjata. Sedangkan Daud tidak menggunakan pakaian perang dan hanya membawa sebuah tongkat. Tentu saja Goliat yang bertubuh raksasa itu ketika melihat Daud yang berukuran lebih kecil langsung menghinanya bahkan mengutukinya. Tetapi Daud dengan penuh keberanian menghadapi si Goliat itu dan akhirnya Daud mengalahkannya dan memenangkan pertempuran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Daud yang berani menghadapi Goliat dan Daud menjadi pemenang, Tuhan yang sama yang menyertai Daud di medan pertempuran menginginkan kita untuk berani menghadapi raksasa-raksasa yang hadir dalam kehidupan kita dan mengalahkannya dan kita beroleh kemenangan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui kisah Daud melawan Goliat ini, mari kita belajar bersama raksasa apa yang seringkali hadir dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 16 berkata, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Saudara, Goliat raksasa itu berdiri di hadapan pasukan Israel selama 40 hari. Setiap hari ia maju mendekat, selangkah demi selangkah, semakin mendekati ke arah barisan tentara Israel. 2 kali sehari, pada pagi hari dan petang hari. 1 Samuel 17 ayat 11 berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Saudara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu tindakan mengancam, menakut-nakuti dan memaksa dengan kekuatan kepada seseorang atau kelompok disebut intimidasi. Intimidasi menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Goliat setiap hari, 2 kali sehari selama 40 hari melangkah mendekati barisan Israel sambil berteriak dan menentang tentara Israel untuk maju berhadapan berperang dengannya. Goliat berhasil membuat Saul dan pasukannya ketakutan dan lari meninggalkan medan perang. Goliat melakukan tindakan gertakan dan ancaman yang membuat prajurit Israel merasa ketakutan dan cemas. Mereka merasa nyawa mereka terancam dan mereka kehilangan rasa percaya diri untuk berperang. Padahal pertempuran belum terjadi, tetapi mereka sudah kalah duluan sebelum berperang. Saudara, seperti Daud yang menghadapi raksasa Goliat, kita pun dalam kehidupan ini sering menghadapi raksasa dalam bentuk intimidasi
yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan. Intimidasi kerap menjadi ancaman yang menakutkan bagi orang percaya dan menyebabkan kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang besar. Intimidasi membuat kita buta sehingga tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Padahal intimidasi tidak lebih hanyalah sebatas auman singa sebagai peringatan kepada musuh. Saudara, ketakutan dan kecemasan akibat suatu intimidasi sering menyelinap di hati kita dan membuat kita tak berdaya dan putus asa. Ketakutan terhadap masa depan, cemas akan hubungan keluarga yang retak, kita mengkhawatirkan keselamatan keluarga dan kesehatan orang-orang yang kita kasihi. Kita panik ketika kehilangan pekerjaan, takut akan tagihan-tagihan yang belum terbayar. Kita cemas tidak bisa membiayai kehidupan anak-anak kita, dan banyak lagi ketakutan dan kecemasan yang kita hadapi yang merenggut kedamaian dan konsentrasi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Daud. Mengapa Daud tidak takut dan berani menghadapi raksasa itu, dan bagaimana respon Daud ketika berhadapan dengan Goliat? Yang pertama, menyadari kehadiran dan penyertaan Tuhan. Saudara, Daud sehari-hari hanyalah seorang penggembala kambing domba milik ayahnya. Ketika kambing dan domba itu diterkam oleh binatang buas, singa dan beruang, maka Daud akan mengejar binatang buas itu, menghajarnya dan melepaskan kambing domba itu dari mulut singa dan beruang. Bahkan ketika binatang buas itu menyerang Daud, dia akan menghajar dan membunuhnya. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 37 berkata, "Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Saudara, Daud sangat percaya akan kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Daud berani menghadapi Goliat karena dia percaya Tuhan pasti menolongnya. Daud percaya penyertaan Tuhan selalu menolong dan membebaskannya ketika Daud harus bertarung dari binatang-binatang buas yang menerkam kambing dombanya. Daud pernah mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di saat yang terhimpit ketika harus bertarung dengan binatang buas dan Tuhan menyelamatkan nyawanya. Daud mengingat-ingat semua pertolongan Tuhan yang pernah dia alami, sehingga Daud percaya bahwa jikalau sebelumnya Tuhan pernah menolong dia ketika bertarung dengan binatang buas, kali ini pun di saat Daud harus berhadapan dengan raksasa, Tuhan yang sama yang akan menolong dia, membebaskannya dari tangan orang Filistin itu. Bagi bangsa Israel, Goliat adalah raksasa yang menakutkan. Tetapi bagi Daud, Goliat tidak ada bedanya dengan kedua binatang buas itu. Daud dengan penuh keberanian dan keyakinannya akan penyertaan Tuhan berhasil mematahkan intimidasi dari Goliat dan bangsa Filistin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagaimana respon tentara Israel ketika berhadapan dengan Goliat. Sangat berbeda dengan Daud ketika bangsa Israel berhadapan dengan Goliat dan mendengar ancamannya. Respon mereka adalah lari ketakutan dan tidak berani menghadapi Goliat. Prajurit Israel lupa bahwa mereka punya Allah yang selalu ada dan menyertai mereka dalam setiap pertempuran. Bahkan mereka lupa dengan jati diri mereka sendiri bahwa mereka adalah pahlawan Allah sesuai dengan arti nama mereka Israel, Prince of God, pangerannya Allah. Saudara, ketika kita berhadapan dengan raksasa dalam kehidupan kita, berhadapan dengan intimidasi yang membuat kita merasa takut dan cemas, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan lari dari masalah kita? Atau kita akan menghadapi masalah kita, menghadapi raksasa kita dengan berani karena kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita?
Saudara, penting bagi kita ketika mengalami ketakutan dan kecemasan, kita menyadari bahwa Tuhan ada, bahwa Dia hidup, Dia Allah Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada berjalan bersama-sama dengan kita. Ada amin, saudara. Ketakutan dan kecemasan apa yang engkau hadapi saat ini, saudaraku, yang merenggut sukacita dan damai sejahteramu? Saudara, penting bagi saudara di saat engkau mengalami ketakutan dan kecemasan saat ini, engkau mengingat kembali semua kebaikan-kebaikan Tuhan, semua pertolongan Tuhan yang pernah saudara alami. Tuhan yang sama yang telah menolong pada masa yang lalu, Dia pun sanggup menolong saudara dan saya saat ini. Respon Daud yang kedua ketika menghadapi Goliat adalah memperkatakan firman Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai 47, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan memberikan nyawamu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Saudara kekasih di dalam Tuhan, ketika Daud berhadapan dengan Goliat raksasa itu, Daud memperkatakan firman Tuhan. Daud memperkatakan perkataan yang membangkitkan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Goliat raksasa itu setiap hari mengintimidasi bangsa Israel dengan perkataan ancaman yang membuat prajurit Israel ketakutan dan berlari keluar dari medan pertempuran. Tetapi Daud ketika mendengar perkataan hinaan dari Goliat, Daud tidak mundur, tetapi Daud melawannya dengan perkataan iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara lakukan ketika saudara berhadapan dengan raksasa intimidasi di hidup saudara? Ketika saudara berhadapan dengan ketakutan dan kecemasan itu, ketika suara-suara di pikiran saudara mengintimidasi saudara sehingga membuat hatimu takut dan cemas, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara hanya berdiam diri saja dan mengizinkan ketakutan itu terus menguasai saudara? Atau saudara akan memperkatakan firman yang membangkitkan iman saudara, yang membangkitkan kepercayaan saudara kepada Tuhan? Saudara, jangan pernah izinkan ketakutan dan kecemasan itu menguasai hidup saudara dan saya. Ketika raksasa itu, intimidasi yang membuat engkau takut dan cemas datang menghampiri kehidupanmu, mari perkatakan firman Tuhan, saudara. Mazmur 119 ayat 50 berkata, "Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku." Saudara, firman Tuhan sanggup menghidupkan. Firman Tuhan sanggup membangkitkan. Ketakutan dan kecemasan akan masa depan saudara, ketakutan akan biaya sekolah anak-anak, kecemasan akan pekerjaan dan karir saudara, kecemasan akan hubungan keluarga yang retak, ketakutan akan hutang-hutang dan tagihan saudara yang belum terbayar. Apapun bentuk ketakutan dan kecemasan yang membuat saudara putus asa dan kehilangan pengharapan, firman Tuhan sanggup menghidupkan. Firman Tuhan sanggup membangkitkan pengharapanmu yang hilang. Saudara, engkau hanya perlu memperkatakan firman untuk membangkitkan kembali iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Lawanlah intimidasi dengan perkataan firman Tuhan. Intimidasi kerap kali menyerang pikiran kita. Suara-suara intimidasi itu menggema begitu kuat dalam pikiran kita. Suara intimidasi itu seperti tidak ada lagi harapan bagi masa depanmu. Engkau tidak akan bisa bangkit dari keterpurukanmu.
Suara intimidasi itu terus menggema di pikiran kita. Tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan rumah tanggamu. Engkau memang bodoh, tidak bisa menjalankan bisnis ini dan akan segera bangkrut. Dan masih banyak suara-suara intimidasi lainnya yang terus bergema di pikiran kita, sehingga membuat kita takut dan cemas, kemudian kehilangan pengharapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa kali kita percaya suara keras dan dusta yang kita dengar di kepala kita. Berapa kali kita khawatir, takut, dan resah karena kita tidak tahu atau tidak percaya pada kekuatan Tuhan. Tuhan memberikan kita firman-Nya. Dia mengutus putranya Yesus Kristus untuk mati bagi dosa-dosa kita, untuk menanggung segala kelemahan kita. Tetapi kalau kita tidak mengenal Dia atau mengenal kebenaran firman-Nya, kita bisa menjalani hidup kita dengan mempercayai kebohongan. Sebab itu saudara, mari penuhi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan yang menguatkan. Di channel YouTube HCC Palu, setiap hari pada pukul 5 pagi, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Di sana ada banyak khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang dapat saudara dengarkan kembali. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, saudara dan saya akan dikuatkan. Sehingga ketika intimidasi, suara-suara yang melemahkan iman kita, perkataan teror terhadap iman kita muncul di pikiran kita, kita dapat melawannya dengan memperkatakan kembali firman yang telah kita dengar. Kalau saudara dan saya mengenal firman Tuhan, kita percaya kepada kuasa Tuhan, kita pun bisa melawan dan menolak suara-suara yang berteriak itu. Saudara, Thomas Alva Edison, seorang penemu yang terkenal dengan kejeniusannya, bahkan berbagai temuannya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, terutama lampu pijar. Tetapi siapa sangka, pada masa kecilnya, Edison selalu mendapatkan nilai buruk di sekolahnya. Bahkan dia dicap sebagai orang bodoh oleh guru dan teman-temannya. Dia bahkan dikeluarkan dari sekolah setelah 3 tahun mengenyam pendidikan formal. Tetapi Ibu Edison tidak terintimidasi dengan keadaan anaknya, dengan perkataan orang bahwa anaknya bodoh dan tidak punya masa depan karena kebodohannya itu. Ibu Edison berusaha keras dan mendidik anaknya sendiri di rumah. Ibu Edison yakin bahwa anaknya tidak bodoh seperti yang dikatakan orang, tetapi anaknya pasti mampu mengembangkan keterampilan dan kejeniusannya. Pada tahap pembuatan lampu pijar pun, Thomas Alva Edison mengalami 1000 kali kegagalan percobaan. Namun dia tidak terintimidasi dengan keadaannya itu, melainkan dengan keyakinan terus berusaha, dan dia pun berhasil. Sebab itu saudaraku, isilah pikiran dan gantilah perkataan kita dengan apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, ketika intimidasi itu muncul, mulailah memikirkan dan memperkatakan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Amin untuk firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam doa bersama. Puji Tuhan, saya percaya firman yang sudah kita dengarkan pada malam hari ini sungguh-sungguh menguatkan setiap kita. Apapun itu masalah yang sedang kita alami, raksasa-raksasa yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, percayalah Tuhan selalu hadir memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya.
Jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, sebab kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara dalam sedetik pun. Tetap percaya, Dia Allah yang sanggup menolong setiap kita tepat pada waktunya. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah, mari bersama-sama kita satukan hati kita, kita satukan roh kita. Karena saya percaya di mana ada kesepakatan, di situ kuasa Tuhan bekerja. Mari bersama-sama kita lakukan pujian ini sebagai doa, sebagai pengharapan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi katakan, saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi dengan segenap hatimu, katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, kami percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan,
Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi Iya, karena kasih Yesus. karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan, hari demi hari melewati hari-hari hidup kami Amin. Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau kami cakap menanggung Iya, setiap perkara Yesus. di dalam Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Iya, yang boleh kami dengar Tuhan, Kasih, yang Tuhan. memerdekakan kami Tuhan. Iya, Yesus Ajar Tuhan. kami Tuhan untuk terus mempercayai Tuhan, Amin. dan bukan percaya terhadap suara-suara intimidasi di kepala kami yang melemahkan Iya, iman kami Yesus Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap hanya kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini setiap roh intimidasi yang mengintimidasi jemaat-Mu saat ini kami bersatu hati. Dalam Kami nama ikat, Yesus. kami patahkan kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami Tuhan itu tidak akan berhasil Ya, dalam nama Yesus. Setiap tuduhan yang dilontarkan melawan kami Tuhan, Engkau akan buktikan salah dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil di hadapan Amin. Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Engkau Tuhan. Kau Ya, sanggup Yesus. membalikan semua keadaan yang kami alami. Ya, Hari-hari buruk yang dilewati Tuhan, Kau sanggup membalikannya Amin. Tuhan, menjadikan damai sejahtera berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami mengangkat tangan kami berdoa Tuhan untuk Dalam setiap nama keluarga dalam rumah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama setiap Yesus. keluarga yang bergumul Tuhan dengan pernikahan mereka, Ya, dengan Bapa. hubungan keluarga Tuhan yang mulai retak Tuhan, dengan hubungan pasangan suami istri Tuhan yang tidak lagi harmonis. Kami berdoa dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Yesus, kami Tuhan. melepaskan berkat Dalam Tuhan. nama Yesus, Dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus, setiap pasangan suami istri kami melepaskan berkat damai sejahtera, Amin. pemulihan terjadi Amin. di antara mereka Yesus. Tuhan. Kasih sayang, kasih yang mula-mula itu turun atas rumah tangga, Dalam setiap nama rumah tangga. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada berkat Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak dipulihkan, Yes. diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Amin. Yesus, pemulihan terjadi Tuhan. Hubungan-hubungan itu mulai pulih dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah Ya. setiap keluarga Tuhan. Memulihkan mereka Bapa, Yes. menyembuhkan setiap luka hati Amin. mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu Tuhan, mujizat-Mu terjadi. Mujizat terjadi dalam Ya, nama Tuhan Yesus. Yesus untuk setiap keluarga yang hari-hari ini bergumul dalam rumah tangga mereka Tuhan, hubungan rumah tangga mereka Tuhan. Kami mau melihat Tuhan, kami mau mendengar kesaksian Yes. bahwa Engkau Allah yang hidup, Amin. yang sanggup menolong, memulihkan Amin. kehidupan mereka dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami bersatu hati, kami membawa bangsa Indonesia Ya. Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa Tuhan segenap bangsa ini, pemerintahan bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden Tuhan, bahkan sampai ke pemerintahan yang paling bawah Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan Dalam kota nama kami, kota Yesus. Palu Tuhan, kami terus berdoa Tuhan untuk pemulihan bangsa dan negara kami Tuhan, pemulihan ekonomi Ya, Tuhan, kesembuhan-kesembuhan dari COVID Tuhan semakin meningkat dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Yesus. Biar Tuhan pandemi ini hari demi hari semakin reda dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan Allah yang sanggup memulihkan kehidupan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami rindu Tuhan ada pemulihan, ada kegerakan rohani Ya, mulai Yesus. terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Banyak orang yang mendengarkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Banyak orang yang percaya kepada Engkau Amin. Yesus. Engkau menjamah setiap anak-anak Dalam Tuhan yang nama duduk di Yesus. bagian pemerintahan Tuhan. Memampukan mereka Tuhan. Biar kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan turun atas setiap Amin. anak Tuhan yang menduduki posisi penting Tuhan di pemerintahan. Engkau akan membela mereka Yes. Tuhan. Biar firman Tuhan disuarakan di sana Amin. Tuhan.
Biar kebenaran itu dibukakan di sana Amen. Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati menjamah Bapak Presiden Tuhan. Selalu berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, Amen. bijaksana, roh yang penuh pertimbangan menyertai Yesus dia dalam nama Tuhan Yesus. Juga untuk pemerintahan Kota Palu Tuhan, kami berdoa untuk kota ini Bapak, biar ada perlindungan, ada kesejahteraan di tengah-tengah kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain dengan aman Tuhan, dengan Tuhan tidak menimbulkan perpecahan satu dengan yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjagai kota ini, kanan kiri muka belakang Kota Palu Engkau jagai Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap anak Tuhan yang ada di kota ini, biar kami boleh bersinar Tuhan, biar kami boleh jadi terangnya Tuhan, memberkati kota ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami untuk berdoa untuk lokasi tanah gereja Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup menolong kami dalam nama Tuhan Yesus. Apapun kendala yang dihadapi panitia pembangunan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberikan hikmat, Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami boleh cakap Tuhan, menanggung segala perkara Tuhan, menolong setiap aparat-aparat pemerintah, setiap orang-orang Tuhan yang terlibat di dalam pembelian tanah gereja yang ada di sekitar tanah gereja itu Tuhan. Kami berdoa Engkau menjamah hati mereka Tuhan, melembutkan hati mereka, tidak ada yang mustahil Tuhan. Kalau tanah itu Tuhan izinkan kami peroleh Tuhan, Engkau akan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan kami tetap meminta pertolongan Tuhan, biar Engkau Allah yang selalu ada di depan kami. Engkau berikan hikmat bagi setiap kami, setiap panitia pembangunan untuk boleh memutuskan sesuatu Tuhan dengan Tuhan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat malam yang indah ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Bahkan saat ini kami boleh menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk pelayanan HCC Palu. Kami minta kuasa Tuhan terus bekerja dalam nama Yesus. Setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang kami lakukan, Tuhan ambil alih, baik itu ibadah minggu, fisik maupun online. Tuhan berkati semua hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, dipenuhi dengan pengurapan yang daripada Tuhan, sehingga pelayanan ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan, membawa mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah doa malam online. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan semakin diurapi oleh Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan, berikan mereka hati yang rindu lebih lagi datang di hadirat Tuhan. Melalui doa malam yang kami lakukan, kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, memuji, menyembah Engkau. Bahkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan terus menguatkan, meneguhkan setiap kami. Apapun itu masalah yang sedang kami alami, tetapi ketika firman Tuhan yang datang kepada kami kembali meneguhkan, menguatkan iman pengharapan kami kepadamu. Sebab kami meyakini hanya firman Tuhan menjadi kekuatan, hanya firman Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami. Mengalami masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami, kami menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Menghadapi setiap masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi, yang harus kami alami. Karena kami percaya di balik masalah yang kami alami, kami akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan bagi setiap kami. Di balik masalah yang kami alami, kami akan melihat pertolongan Tuhan selalu nyata sempurna bagi setiap kami yang berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami sepakat berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sakit. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk Ibu Yulia Tengker yang saat ini dirawat di rumah sakit Undata. Sakit apapun yang sedang dia alami saat ini,
Tuhan jamah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus di kayu salib mengerjakan kesembuhan secara sempurna. Bahkan dalam persiapannya Tuhan untuk melahirkan, kami percaya kekuatan daripada Tuhan menopang hidupnya dalam nama Yesus. Bahkan bayi yang ada dalam kandungannya sehat, diberkati dalam nama Yesus. Bahkan ketika waktunya dia harus melahirkan, kami akan melihat kuasa Tuhan bekerja. Semua proses bisa berjalan dengan baik. Kami akan melihat tangan Tuhan yang berkuasa menyatakan mujizat, kekuatan yang daripada Tuhan. Kuatkan, teguhkan imannya. Mujizat Tuhan selalu ada bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami sepakat berdoa untuk Ko Jeffrey. Beberapa minggu yang lalu Tuhan izinkan dia mengalami kecelakaan, jatuh dari tangga. Tuhan, kami minta kuasa Tuhan bekerja. Kakinya Tuhan yang mengalami sakit akibat jatuh dari tangga, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Setiap usaha yang dilakukan untuk proses penyembuhan, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Ko Jeffrey mengalami kesembuhan yang sempurna datangnya dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk Ko Frankie yang saat ini Tuhan kakinya mengalami sakit dalam nama Yesus. Penyakit apapun yang dia alami saat ini sehingga bagian kakinya mengalami sakit, sulit untuk berjalan, kami mau berkata dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Bibit sakit penyakit apapun kami cabut sampai ke akar-akarnya, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilurmu Tuhan menyembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan imannya. Mujizat Tuhan selalu nyata bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat Ko Heri untuk pemulihan kesehatannya Tuhan akibat stroke. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau terus bekerja, menyatakan kuasa pemulihan-Mu, menyatakan mujizat-Mu atas hidupnya. Bangkitkan imannya, bangkitkan semangatnya. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dia, Tuhan sanggup menyatakan kesembuhan. Engkau bangkitkan semangatnya biar damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan memenuhi hati pikiran Ko Heri dalam nama Yesus. Obat-obatan makanan yang dia konsumsi Tuhan kuduskan menjadi sarana kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Ibu Elsie Tumakaka. Kami terus melihat kuasa Tuhan terus bekerja. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata bagi Ibu terkasih ini. Bahkan kami percaya untuk proses penyembuhan Engkau Allah yang sanggup tolong dia. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap sakitnya. Bahkan setiap jemaat Tuhan mungkin hari-hari ini mengalami sakit. Kami tidak tahu Tuhan, sakit apapun yang mereka sedang derita Tuhan jamah sembuhkan. Kekuatan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan terus menopang setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Bahkan saatnya Tuhan kami akan mengangkat tangan kami sebagai bukti kami butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa berjalan dengan kemampuan kekuatan kami. Kami butuh Tuhan. Kami angkat tangan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Tangan-tangan yang terangkat diberkati oleh Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Biar kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But
unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this not enough unless you come.